Di saat perundingan Jenewa disebut memperoleh kemajuan, Amerika dan Israel menyerang Iran. Ayatullah Ali Khamenei, Supreme Leader, dan beberapa jenderal Iran terbunuh dalam serangan itu. Dunia terkejut, tetapi dunia lebih terkejut lagi dengan kemampuan Iran merespons serangan dalam waktu yang sangat cepat. Perang pun pecah. Iran menepati janjinya. Israel dan pangkalan Amerika yang berada dalam jangkauan rudal Iran menjadi target serangan. Dunia menanti dengan penuh harap dan cemas. Apakah minyak, darah yang menghidupi perekonomian dunia akan melonjak harganya, atau akan berhenti mengalir? Sahabat zaman akhir, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas perang di Timur Tengah antara Amerika dan Israel menghadapi Iran. Tonton terus video ini, jangan di skip, karena kita akan menemukan fakta menarik yang tidak diberitakan media mainstream. Jika Anda memiliki tema tentang geopolitik atau tentang sejarah Islam untuk kita bahas bersama, sampaikan di kolom komentar. Di saat perundingan Jenewa disebut memperoleh kemajuan, Amerika dan Israel menyerang Iran. Ayatullah Ali Khamenei, Supreme Leader, dan beberapa jenderal Iran terbunuh dalam serangan itu. Dunia terkejut, tetapi dunia lebih terkejut lagi dengan kemampuan Iran merespons serangan dalam waktu yang sangat cepat. Perang pun pecah. Apakah ini sebuah kebetulan ataukah operasi yang sudah lama disiapkan? Iran sudah memberikan peringatan. Jika diserang Amerika, Iran akan menyerang Israel dan semua pangkalan Amerika di negara-negara Arab. Iran menepati janjinya. Israel dan pangkalan Amerika yang berada dalam jangkauan rudal Iran menjadi target serangan. Perang sudah memasuki hari ke-16. Belum ada tanda adanya penghentian serangan. Dunia menanti dengan penuh harap dan cemas. Apakah minyak, darah yang menghidupi perekonomian dunia akan melonjak harganya, atau akan berhenti mengalir? Ketika Amerika dan Israel menyerang Iran dan membunuh pemimpinnya, banyak analis memperkirakan satu hal akan terjadi, bahwa rakyat Iran akan turun ke jalan dan melakukan revolusi terhadap pemerintahannya sendiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Iran turun ke jalan bukan untuk menggulingkan pemerintahnya, tetapi untuk menuntut pembalasan. Dalam hitungan jam setelah kematian Ayatullah Ali Khamenei, langit Timur Tengah dipenuhi drone dan rudal balistik yang menuju Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Perang pun dimulai. Amerika dan Israel melakukan serangan udara di beberapa titik di Iran. Donald Trump mengatakan militer Iran telah dilemahkan. Amerika telah menenggelamkan 9 kapal Iran, mengebom markas komando IRGC dan pusat peluncuran rudal Iran. Sehari kemudian Donald Trump mengatakan Iran telah meminta dilakukan perundingan. Iran merespon ucapan Trump dengan mengirim ratusan rudal ke Israel. Kota-kota Israel mengalami kerusakan sangat parah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tidak ada perundingan dan tidak ada gencatan senjata. Serangan balasan Iran dilakukan dengan taktik yang sangat cerdik. Amerika dan Israel memiliki radar yang sangat canggih, memantau pergerakan benda asing di langit secara terus-menerus selama 24 jam siang dan malam. Benda asing yang terlacak di udara akan diintersep rudal pencegat yang sudah disiapkan di dalam tabung peluncur rudal. Pada serangan awal, Iran mengirim drone Shahed 136 dalam jumlah besar.
Taktik ini dikenal sebagai swarm attack, disusul dengan mengirim rudal lama yang dibuat 10 tahun lalu. Amerika dan Israel memiliki 4 lapis pertahanan udara atau multi-layer air defense, Iron Dome, Arrow, David Sling, dan THAAD atau Terminal High Altitude Aerial Defense. Pencegat rudal Amerika dan Israel memiliki akurasi tinggi. Iran tidak mampu mengimbangi teknologi Amerika dan Israel. Namun demikian, sistem ini juga memiliki kelemahan. Rudal yang ditembakkan dalam jumlah tertentu dapat dicegat dengan akurat. Tetapi jika drone atau rudal yang ditembakkan jumlahnya dinaikkan, pencegat tidak mampu menjatuhkan seluruh rudal. Baterai peluncur rudal juga memiliki daya tahan terbatas. Penembakan yang terus-menerus dalam satu waktu membuat peluncur rudal mengalami overheat. Peluncur butuh istirahat sementara waktu. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan Iran menembakkan rudal. Taktik ini pernah dilakukan Hamas. Hamas menembakkan roket dengan jumlah yang sangat besar secara bergelombang ke wilayah Israel. Serangan ini dikenal sebagai saturation attack. Iran juga melakukan serangan drone dan rudal dengan jumlah besar yang dilakukan terus-menerus secara bergelombang untuk menguras rudal pencegat Amerika dan Israel. Untuk menjatuhkan satu rudal atau drone Iran dibutuhkan 2 hingga 3 rudal pencegat. Perang antara Amerika dan Israel menghadapi Iran disebut sebagai perang asimetri, gelombang serangan drone dan rudal. Sampai hari ini 12 Maret 2026, Iran sudah melakukan 40 gelombang serangan. Amerika memiliki pangkalan militer di 9 negara Arab. 7 diantaranya berada di negara Teluk Persia, Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Oman, dan Uni Arab Emirat. Seluruh pangkalan ini berada dalam jangkauan drone dan rudal Iran. Laporan menyebutkan pangkalan Fifth Naval di Bahrain mengalami kerusakan yang sangat parah. Diperkirakan pangkalan ini harus direkonstruksi jika ingin digunakan kembali. Pangkalan udara Al-Udaid di Qatar mengalami nasib yang sama. Al-Udaid adalah airbase terbesar Amerika di kawasan Teluk dengan menampung sekitar 50.000 tentara. Pangkalan Amerika di Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Uni Emirat Arab tidak lepas dari serangan dan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Beberapa berita yang telah dikonfirmasi kebenarannya mengatakan negara-negara Teluk telah mengalami krisis rudal pencegat. Cadangan rudal pencegat mereka hanya bisa bertahan 1 minggu hingga 10 hari ke depan. Negara-negara Teluk telah mengajukan permintaan pengadaan rudal pencegat menghadapi serangan rudal Iran. Permintaan negara-negara Teluk tidak dapat dipenuhi Amerika. Amerika telah memindahkan rudal pencegat ke Israel. Amerika lebih memilih untuk menyebarkan rudal pencegat ke Israel dibanding negara Teluk. Sangat ironis memang negara-negara Teluk yang menyediakan pangkalan udara dan laut bagi Amerika, tetapi sebaliknya Amerika lebih mementingkan Israel. Itulah yang terjadi saat ini. Perang yang berkepanjangan di kawasan Teluk Persia juga akan menimbulkan dampak besar bagi pasar energi dunia. Negara-negara industri besar seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Sebagian besar pasokan minyak mereka berasal dari negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, dan Irak. Minyak dari kawasan ini dikirim melalui jalur laut yang sangat sempit namun sangat vital bagi ekonomi dunia, yaitu Strait of Hormuz. Hampir 1/5 pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika perang meluas dan jalur pelayaran di selat Hormuz terganggu, harga minyak dunia akan melonjak sangat tajam. Kenaikan harga minyak akan langsung memukul negara-negara industri di Asia yang sangat bergantung pada energi impor. Kenaikan harga minyak akan menyebabkan biaya produksi industri meningkat, harga transportasi naik,
Inflasi melonjak dan pertumbuhan ekonomi melambat. Negara seperti China yang merupakan pusat manufaktur dunia akan menghadapi tekanan besar karena biaya energi yang meningkat akan mempengaruhi seluruh rantai pasokan global. India bahkan berada dalam posisi yang lebih rentan. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, kebutuhan energi India terus meningkat setiap hari. Ketergantungan India pada impor minyak membuat ekonominya sangat sensitif terhadap lonjakan harga energi. Sementara negara-negara Asia menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga minyak, situasi ini justru dapat memberikan keuntungan besar bagi Rusia. Sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia, Rusia memiliki kapasitas untuk meningkatkan pendapatan dari sektor energi ketika harga minyak melonjak. Ketika pasokan dari Timur Tengah terganggu, negara-negara seperti China dan India akan semakin bergantung pada pasokan energi Rusia. Situasi ini dapat meningkatkan pengaruh Rusia dalam pasar energi Asia. Rusia bukan hanya memperoleh keuntungan finansial dari kenaikan harga minyak, tetapi juga memperkuat posisi geopolitiknya sebagai pemasok energi alternatif bagi negara-negara Asia. Dalam kondisi perang yang berkepanjangan, pasar energi global dapat mengalami perubahan besar. Negara-negara Asia akan menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga minyak, sementara Rusia berpotensi memperoleh keuntungan besar dari lonjakan harga energi dunia. Dengan kata lain, perang yang terjadi di Timur Tengah tidak hanya menjadi konflik militer regional, tetapi juga menjadi pertarungan besar yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi dan energi dunia. Perang terus berlangsung dan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Juru bicara militer Iran dengan penuh percaya diri mengeluarkan statement bahwa Iran mampu untuk berperang selama 6 bulan. Hal ini menunjukkan kekuatan amunisi Iran. Iran tidak akan meminta gencatan senjata ataupun menyerah. Iran juga tidak akan menerima tawaran perundingan dengan Amerika. Dunia menilai pernyataan ini bukan sekedar ucapan, tetapi sebuah sikap Iran yang merasa dikhianati. Sanggupkah Amerika bertahan dalam perang panjang yang melelahkan, menguras amunisi dan devisa? Dalam sebuah laporan yang dibacakan oleh Panglima Tertinggi, Chairman of the Joint Chiefs of the Staff, Jenderal Dan Kane, bahwa cadangan amunisi Amerika tidak bisa bertahan dalam perang panjang. Akankah Amerika dan Israel mundur, yaitu tidak melanjutkan perang dan tidak pula mengakui kekalahan dalam perang dengan Iran? Kita tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.